Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami, Romahudi Fitrianto, selaku Ketua Bawaslu Kota Blitar, izinkan kami untuk melakukan kembali berbagi melalui program Ngabuburit Pengawasan. Hadirin yang berbahagia, sahabat Bawaslu, di dalam dunia digitalisasi hari ini kita tahu bahwasanya ya digital sangat masif mengintervensi kehidupan kita, memberikan pemikiran-pemikiran, menyampaikan informasi yang notabene banyak hal distrak yang telah mempengaruhi kehidupan sosial kita. Apa korelasinya dengan demokrasi? Apa korelasinya dengan pemilu? Dan apa korelasinya dengan pemilihan umum maupun pemilu? Perlu kami sampaikan bahwasanya dalam pemilu di 2024 kita tahu bahwasanya Gen Z dan generasi milenial memiliki porsi pemilih yang sangat signifikan, di mana mereka mencapai porsi 56%. Lantas bagaimana di pemilu 2029? Di pemilu mendatang yang rencana di 2029, ada Gen Z, ada generasi milenial dan generasi Alpha. Yang jika mereka dijumlah, mereka akan mencapai sekitar 63 hingga 65%. Jadi apa korelasinya dengan pemilu? Korelasinya adalah mereka lah orang-orang yang nanti akan menentukan nasib bangsa. Gen Z, generasi milenial dan generasi Alpha inilah yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana apakah Indonesia nanti di 2045 menjadi Indonesia emas ataukah sebaliknya menjadi Indonesia emas atau mungkin malah gemas. Dalam mengambil semangat atau spirit Ramadan ini, senjatanya sebenarnya sudah ada, yaitu tabayun atau menggali informasi. Lantas bagaimana bertabayun yang cerdas dalam mengambil informasi untuk nanti menentukan kebijakan, menentukan bagaimana pemilih sehingga menciptakan Indonesia yang adil makmur sesuai yang dia harapkan. Kuncinya adalah literasi demokrasi. Melalui kanal-kanal semacam ini, ngabuburit pengawasan, literasi demokrasi, kunjungan ke sekolah, Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup masif untuk berdiskusi kepada generasi milenial, generasi Alpha maupun generasi Z yang nantinya untuk bagaimana mereka mampu memilih lebih cerdas dan lebih mampu siap untuk bertanggung jawab bagaimana terhadap pilihannya. Tabayun tidak hanya sekedar scroll HP, tidak hanya sekedar klik-klik link, namun juga bagaimana mereka memiliki paham yang kritis terkait dengan siapa nanti yang akan memimpin dia ketika sudah menentukan pilihan di bilik suara. Lantas, seperti apa Bawaslu nanti bersikap dalam hal semacam ini? Banyak hal di luaran sana yang mana yang harus dipahami, yang harus diwaspadai adalah fenomena echo chamber, di mana algoritma media sosial yang seringkali mengarahkan seseorang untuk menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens. Ini yang cukup berbahaya. Sehingga ketika informasi-informasi yang dikonsumsi cenderung adiktif,
itu nanti akan mengarah kepada sesuatu yang adiktif. Contoh, literasi demokrasi, dia mengeklik misalnya terkait dengan bagaimana buruknya sistem ekonomi di Indonesia misalnya. Maka konten yang muncul ya hal-hal yang mendukung hal-hal tersebut, tanpa diperkuat dengan literasi demokrasi, tanpa bertabayun sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam khususnya, maka praktis nanti pilihan-pilihan yang membawa teman-teman Gen Z, generasi milenial dan Gen Alpha tersebut akan menentukan nasib bangsa yang kurang bagus. Mungkin sebagai menutup, bahwasanya Bawaslu berkomitmen dalam konsolidasi demokrasi akan terus berupaya untuk melakukan literasi demokrasi, melakukan hal-hal yang tentu mendukung bagaimana demokrasi semakin demokratis dan demokrasi yang semakin sehat. Sekian dari kami untuk kali ini. Selamat menunggu berbuka puasa. Demikian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.